السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita, yang mana dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Akan tetapi ketika kita mengingkarinya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan juga yang ketiga kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita merupakan manusia yang dipilih oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya kita di sini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita suatu nikmat yang amat sangat luar biasa. Karena di luaran sana banyak orang yang tidak dapat merasakan nikmat ini. Terutama yang pertama adalah nikmatnya salat subuh secara berjamaah, dan yang kedua adalah nikmatnya talabul ilmi. Karena dengan nikmat inilah insyaallah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Al-Fakir telah menjelaskan atau membahas tentang penyebabnya malas tentang membaca Al-Quran. Maka tidak salahnya kita mengulang kembali poin-poin penting. Setelah itu kita melanjutkan kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Penyebab malas membaca Al-Quran yang pertama yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah karena kita tidak tahu berapa banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran. Kita merupakan orang yang fakir dalam ilmu. Kalau misalkan kita tidak mencarinya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi.
Maka setelah kita mengetahui bahwasanya pentingnya belajar Al-Quran, maka kita harus senantiasa mengetahui apa keutamaan dalam belajar Al-Quran tersebut. Sedangkan yang kedua, kenapa kita bisa malas membaca Al-Quran, yaitu karena sibuknya kita tentang urusan dunia. Ketika kita sibuk akan dunia, maka kita seakan-akan tidak sempat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, mengapa kita malas membaca Al-Quran? Karena terlampau lama kita tidak membaca Al-Quran, sampai-sampai Quran kita itu terbengkalai di dinding-dinding rumah kita. Dan yang keempat adalah lingkungan pergaulan yang kurang baik. Jadi sangat berpengaruh bagi kita ketika lingkungan kita itu kurang baik. Kalau misalkan lingkungan kita adalah tempat orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita akan mengikutinya. Akan tapi ketika lingkungan kita adalah lingkungan Qur'ani, orang yang ahli dalam Al-Quran atau pondok pesantren, maka kita insyaAllah akan mengikutinya. Sedangkan yang kelima adalah berlebihan dalam makan dan minum. Itu juga merupakan hal yang membuat kita malas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan bahwasanya banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk melakukan maksiat dan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah 5 alasan mengapa kita malas berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, masuk kepada materi yang insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab bagi pengajar Al-Quran. Tentu dan pasti yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi di kitabnya termasuk Riyadhus Shalihin dan juga hadis Arba'in, pada hadis pertama menyebutkan bahwasanya hadis yang dikeluarkan adalah tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung pada niat kita. Pertama sekali yang seharusnya dilakukan oleh para guru atau qari di sini adalah pengajar Al-Qur'an, yaitu tentang niat kita. Kita harus senantiasa menata niat dalam diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas menjalankan agama untuknya semata, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan balasan dari apa yang telah ia niatkan itu. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, seorang pengajar, maka kita harus senantiasa menata niat kita. Tidak hanya seorang guru, seorang da'i pun harus sama. Kita harus senantiasa menata niat kita, harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan keluarga, dengan kepala keluarga, kita harus senantiasa menata niat kita ketika bekerja. Ketika kita keluar rumah untuk berangkat kerja, maka kita harus senantiasa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan prinsip daripada agama Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Jadi ketika kita misalkan mau menghafal Al-Quran atau yang lainnya, kita harus senantiasa menata niat itu. Kalau niat kita hanya untuk urusan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan ya itu saja, tidak sekedar mendapatkan dunia dan akhirat. Akan tapi ketika kita mendapatkan berniat untuk dunia, maka kita akan mendapatkan dunia. Ikhlas ialah memurnikan perbuatan dan segala bentuk perhatian makhluknya. Jadi sangat penting sekali niat ini. Dan juga ketika kita menjadi seorang pengajar atau da'i dan yang lainnya, kita tidak
harus dan tidak pantas untuk mengharapkan dunia. Hendaknya yaitu kita mengingatkan untuk memperoleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara ini, baik berupa harta, jabatan dan yang lainnya atau semacamnya. Hendaknya seorang mukri itu atau seorang ahli Al-Quran tidak menodai bacaannya dengan niat mencari kemurnian hati dari orang lain. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, namun dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi ayat ini sudah jelas bahwasanya ketika kita mengajar dan yang lainnya menjadi dai, kalau niat kita hanya urusan dunia, maka insya Allah kita akan mendapatkan dunia itu saja. Sebagaimana hadis tentang niat tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi ketika kita niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkannya itu. Akan tapi ketika niatnya hanya untuk urusan dunia, maka kita akan mendapatkannya tentang dunia itu. Dan juga kita sebagai pengajar atau seorang guru, kita harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita harus senantiasa harus bisa bagaimana caranya kita mendidik anak didik kita dengan akhlak. Jangan sampai di antara kita membiarkan anak-anak kita keluyuran, membiarkan anak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqun. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita didik anak didik kita didik anak-anak kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak itu sangat penting. Banyak di luar sana orang yang mungkin pintar untuk urusan dunia dan yang lainnya, namun minim dalam urusan akhirat. Maka kita harus senantiasa menata diri kita, bagaimana caranya, bagaimana kita berupaya sehingga anak didik kita atau anak-anak kita akhlaknya itu bagus. Karena itulah yang paling penting dalam diri kita. Dan juga kita harus senantiasa melakukan murid kita itu dengan baik. Kita harus senantiasa memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Karena seorang guru itu seyogyanya bersikap baik pada orang yang belajar padanya. Menyebutnya ketika datang, kita harus senantiasa menyambut anak-anak kita, menyambut anak didik kita ketika baru datang daripada rumahnya. Jangan sampai kita membiarkan anak kita datang terus masuk dalam kelas dan membuang tasnya di bangku-bangku kita, atau bahkan membiarkan anak diri kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ta'tunakum min aqtaril ard yataghattahunna fid din fa idza ataukum fastawsaw bihi khaira." Sungguh orang-orang akan mengikuti kalian. Jadi anak didik kita itu akan mengikuti kita seorang gurunya. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan kita itu orang tua itu kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Jadi anak didik kita itu akan mengikuti kita. Jadi kita harus senantiasa mencontoh anak didik kita. Kita harus senantiasa mencontoh anak-anak kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Dan jangan sampai di antara kita membiarkan anak didik kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antaranya adalah melakukan atau bermain game yang terlalu lama dan membiarkannya sampai berlarut-larut. Itu hal yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah kita harus senantiasa menasihati murid-murid kita.
Hendaknya seorang guru itu menasihati muridnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah kunna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la'immatal muslimina wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Ad-din an-nasihah kulna liman. Para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus senantiasa menasihati. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena program yang ada pada saat ini sehingga kita seorang guru merasa takut ketika kita memukul anak didik kita, maka orang tua melaporkan dan kita dimasukkan dalam penjara. Itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu dijemur, dipukul itu tidak masalah, maka orang tua tambah mendidik anak-anak kita. Kalau sekarang ketika kita melakukan hal seperti itu, maka orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu merupakan hal yang dilarang. Maka jangan sampai di antara kita melakukan hal itu. Karena ketika kita melakukan hal itu, lantas mau dijadikan apa anak-anak kita? Lantas mau dijadikan apa anak didik kita? Karena didikan itu seakan-akan tidak penting. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga seharusnya memperlakukan murid dengan rendah hati. Tidak boleh kita mengasingkan yang satu dengan yang lainnya. Kita harus senantiasa harus adil dalam mendidik. Tidak boleh di antara kita mengatakan ini yang paling bagus, ini yang paling baik, karena itu tidak akan menjadikan efektif pada anak didik kita. Telah banyak contoh tawaduk yang terdapat pada kepribadian banyak orang, lalu bagaimana terhadap mereka yang diposisikan sebagai anak-anak mereka? Dan juga di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran atau yang semisalnya, juga memiliki hak persahabatan yang sering berkunjung kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min. Bersikap lembutlah kalian kepada muridmu dan kepada gurumu. Ayyub Asy-Syakit yang ini berkata, hendaknya seorang yang berilmu, seorang yang pandai itu menaburkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik agar supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Dan juga kita harus senantiasa mendidiknya dengan adab yang mulia, karena adab itu sangat penting. Banyak di luaran sana orang yang pandai, orang pintar, akan tapi adabnya tidak karu-karuan. Maka yang paling penting di antara kita harus senantiasa mendidik anak kita, mendidik anak didik kita dengan adab, karena itu penting sekali bagi kita. Maka kembali ke hadis yang di awal tadi, bahwasanya kita harus senantiasa menata niat itu. Jangan sampai niatan kita hanya untuk mencari dunia saja, akan tapi kita harus senantiasa berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Itulah para jemaah yang dirahmati Allah, hal-hal yang harus kita ketahui, bahwasanya adab daripada mengajar, termasuk mengajar Al-Quran ini. Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita senang berinteraksi dengan Al-Quran, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak keutamaan-keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Begitupun dengan ilmu-ilmu yang lainnya, kita harus senantiasa mengulang dan mengajarinya dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian berapa niat
dan adab bagi para pengajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menjadi seorang guru, seorang ayah yang mendidik anak-anak kita dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yughafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.